Gimana jadinya kalau ondel-ondel yang biasa joget di pinggir jalan, tiba-tiba naik mobil pemadam kebakaran, semprot-semprot hidran, dan belajar pakai apar. Yang ada bukannya jadi pahlawan pemadam, malah bikin petugasnya geleng-geleng kepala karena tingkah lucunya. Wajah dengan air mata bahagia. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang penuh cerita gokil, penuh tawa, dan pastinya selalu bikin kalian betah. Semoga kalian semua sehat selalu, dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa pencet tombol like kalau kalian terhibur, komen kalau kalian ngakak bareng, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita lucu ondel-ondel lainnya yang bakal update terus tiap minggunya. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar video ini penuh berkah. Jangan lupa juga tulis kalian dari daerah mana, biar kita tahu seberapa luas keluarga penonton channel ini. Globe Eropa Afrika. Tanggal 4 Mei pagi hari, suasana di Balai Pelatihan Pemadam Kebakaran Kota Jakarta terlihat berbeda dari biasanya. Bukan cuma karena ada acara besar-besaran memperingati Hari Pemadam Kebakaran Internasional, tapi karena ada tamu tak biasa yang tiba-tiba ikut meramaikan acara itu. Para peserta pelatihan udah siap dengan seragam lengkap, helm, sepatu boots, dan sikap serius siap tempur. Tapi dari kejauhan, terlihat sosok tinggi besar dengan hiasan kepala mencolok warna merah kuning, mencuat dari balik semak-semak. Itu ondel-ondel, bukan sih? Bisik seorang petugas. Bener aja, sosok itu ternyata ondel-ondel Cimug. Lengkap dengan wajah khasnya dan gerakan joget pelan yang bikin semua orang melongo. Tapi anehnya, Cimug nggak sendiri. Di belakangnya ada rombongan kecil. Ondel-ondel kecil yang katanya sepupunya dari Cibubur, satu badut sirkus nyasar yang entah kenapa ikutan nimbrung, dan juga seorang emak-emak yang katanya fans berat Cimug sejak viral di TikTok. Mereka semua datang rame-rame naik bajai yang penuh stiker bertuliskan, misi khusus pemadam dadakan. Petugas yang jaga pintu awalnya bingung banget. Tapi karena semua pada heboh foto-foto, akhirnya rombongan dibiarkan masuk. Dan kalian tahu gak? Si Cimug langsung daftar pelatihan. Dengan bangganya dia maju ke meja registrasi sambil bilang, "Saya mau jadi pemadam kebakaran, tapi baju saya segini, cukup nggak?" Petugas registrasi sampai mikir 2 kali. Ini serius atau prank sih? Yang paling bikin ngakak adalah ketika petugas kasih helm ukuran standar ke Cimug. Helmnya langsung jatuh ke bawah karena kepala ondel-ondel kan gede banget tuh. Terus dikasih rompi juga gak muat. Akhirnya dia pakai jaket plastik hujan warna oranye, biar tetap nyambung sama tema acara. Kaki-kakinya yang panjang dan kaku juga bikin heboh. Pas disuruh baris, dia berdiri paling belakang karena tinggi banget, dan waktu ada aba-aba, hadap kanan gerak. Si Cimug malah muter 360 derajat sambil bilang, "Maaf pak, saya ngikutin angin." Semua peserta di barisan ketawa ngakak. Udah kayak syuting sinetron komedi, padahal ini acara resmi loh. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Baru beberapa menit, Cimug udah gak tahan. Dia mulai goyang-goyang pelan sambil tepuk-tepuk tangan, bikin Kepala Dinas sempat ngebleng saking bingungnya. Jadi kita harus siaga dalam, ucapannya terhenti saat lihat ondel-ondel berdansa di samping panggung. Panitia langsung kodein Cimug biar diam, tapi dia malah bisik, "Maaf, ini tubuh saya memang sensitif terhadap musik latar." Musik latarnya itu lagu instrumental Mars Pemadam, dan entah kenapa, Cimug nganggep itu kayak lagu dangdut. Setelah sambutan, peserta dibagi jadi beberapa kelompok kecil. Cimug dimasukin ke kelompok Delta 3, bareng peserta-peserta lain yang mukanya campuran antara bingung dan penasaran. Ada yang nanya, "Mas, ini ondel-ondel beneran apa manusia di dalam?" Tapi Cimug malah jawab, "Saya udah menyatu dengan semangat Betawi, Bang. Jangan tanya soal identitas, tanya soal dedikasi." Waduh, jawabannya kayak pidato wisuda. Semakin hari semakin ajaib nih si Cimug. Bahkan salah satu peserta sampai minta selfie sambil bilang, "Mas, ini bakal viral sih. Pemadam plus ondel-ondel. Kapan lagi?" Waktu sesi pemanasan, instruktur minta semua peserta stretching. "Ayo tangan kanan ke atas, tahan 10 detik, semua nurut, kecuali Cimug." Soalnya tangan si Cimug yang panjang banget itu malah nyangkut ke kabel tenda. Jadinya pas dia angkat tangan,
Satu sisi tenda miring dan petugas dokumentasi hampir jatuh karena tripodnya goyang. Semua panitia panik, tapi Cimug santai aja sambil bilang, "Wah, ini kayak simulasi gempa ya." Petugas langsung pegang kepala, "Bukan, Bang. Ini acara pelatihan bukan simulasi bencana." Udah gitu, waktu lari-lari kecil keliling lapangan, peserta lain pada semangat. Tapi karena kaki Cimug panjang dan kostumnya berat, dia cuma bisa lari kayak robot kehabisan baterai. Suara sepatu kayunya nyaring banget. Duk duk duk, sampai bikin burung-burung di pohon kabur. Ada satu momen pas dia lari, kipas angin yang ditaruh di pinggir lapangan jatuh tertiup angin karena goyangannya Cimug yang kelewat aktif. "Waduh, itu udah angin lokal ya, bukan dari hidran," celetuk salah satu peserta. Lagi-lagi, tawa pecah di mana-mana. Di akhir sesi pemanasan, panitia kasih aba-aba, siap untuk materi selanjutnya, apar dan hidran. Semua peserta bersorak. Tapi Cimug malah jalan pelan ke arah panitia sambil nyodorin botol minuman dan berkata, "Ini botol saya bisa dipakai juga gak buat nyimpen air kalau hidrannya kehabisan." Panitia langsung ketawa sambil geleng-geleng kepala. Ya ampun, belum juga mulai pelatihan inti, ini ondel-ondel udah mencuri perhatian semua orang. Dan itu baru pemanasan loh, belum sesi apar dan naik mobil pemadam. Sesi pelatihan selanjutnya adalah pengenalan apar, alat pemadam api ringan. Semua peserta diarahkan menuju lapangan terbuka tempat instruktur sudah berdiri dengan mikrofon di tangan, dikelilingi berbagai jenis apar dari ukuran kecil sampai yang jumbo. Di meja demonstrasi terlihat beberapa lilin menyala untuk percobaan. Satu-satu peserta diberi kesempatan mencoba memadamkan api. Tapi sebelum giliran siapapun, suara keras terdengar dari arah parkiran. Semua menoleh. Ternyata si ondel-ondel Cimug kembali berulah. Dia muncul membawa emberket warna merah yang dicat ulang jadi mirip apar. Dengan bangga dia serahkan ke instruktur sambil bilang, "Saya bawa sendiri, Pak. Ini apar versi Betawi. Isinya air comberan yang udah diberkati kakek saya." Instruktur sempat nahan tawa, tapi akhirnya ngakak juga. Semua peserta ikut ketawa. Ada yang sampai jongkok saking gak kuat dengar alasan Cimug yang kelewat ngaco. Panitia pun coba sabar dan tetap profesional. Mereka kasih apar asli ke Cimug, lengkap dengan penjelasan, "Ingat ya, Bang Cimug, tarik pinnya, arahkan ke sumber api, terus semprot sambil geser-geser." Tapi begitu Cimug pegang apar, tangannya gemetaran. Bukan karena takut, tapi karena dia gak ngerti caranya pegang alat itu dengan tangan ondel-ondel yang dari kayu dan gabus. Akhirnya dua petugas bantuin, satu pegang bagian belakang, satu lagi bantuin narik pin. Pas disuruh semprot, dia malah bilang, "Bisa minta sound efek asap gak biar dramatis?" Waduh, bukan sinetron, Bang. Tapi akhirnya dia semprot juga, dan malah kena muka instruktur karena arahnya ke atas. "Maaf Pak, ini tangan saya suka ngelawan." Semua orang langsung tepuk jidat. Abis itu, giliran peserta lain praktik. Tapi Cimug gak tinggal diam. Dia malah keliling ngasih komentar ke tiap peserta yang lagi latihan. Semprot lu miring tuh. Kayak hidupku yang gak lurus-lurus." "Wah, api kecil gitu doang. Masa gak bisa padam? Saya aja pernah matiin api gosong di rumah emak." Ingat ya, semprot dari hati, jangan dari dendam. Semua peserta yang dengerin ketawa ngakak. Bahkan beberapa panitia sempat rekam omongan Cimug buat dijadiin konten TikTok. Sampai-sampai ada petugas yang nyeletuk, "Ini acara pelatihan atau stand up komedi sih?" Dan lucunya, Cimug jawab, "Keduanya, Bang. Kita harus siapin mental sekaligus mental tertawa." Cerdas juga nih ondel-ondel. Pas sesi peragaan kebakaran mini, ada satu tempat khusus yang dibuat kayak dapur rumah. Di sana ada api buatan yang sengaja dinyalakan, dan peserta diminta memadamkan dengan teknik yang udah dipelajari. Giliran Cimug maju, dia malah ngeluarin sapu ijuk dari dalam kostumnya. Katanya ini jurus kakeknya buat halau api zaman dulu. Dia kibas-kibas sapunya ke api buatan, dan tentu aja bukan makin padam, malah kena lilin lain dan apinya makin gede. Semua panitia panik, api buatan hampir keluar dari zona aman. Tapi si Cimug tetap santai. "Tenang, ini bagian dari tradisi pemanggilan hujan. Kalau gak padam, nanti saya joget sampai awan datang." Waduh, niatnya baik tapi realisasinya, ya gitu deh.
Untungnya petugas beneran cepat tanggap dan padamin apinya pakai apar asli. Tapi bukan Cimug kalau gak bikin momen absurd lain. Setelah apinya padam, dia langsung tiup lilin-lilin sisa kayak orang ulang tahun. "Selamat Hari Pemadam. Semoga panjang umur," teriaknya sambil angkat tangan. Semua peserta yang tadinya serius langsung bubar barisan buat foto bareng si Cimug. Bahkan kepala dinas yang tadinya kaku, akhirnya ketawa juga sambil bilang, "Kayaknya kita butuh maskot kayak Cimug di tiap latihan." Seorang panitia nyeletuk, "Tapi jangan tiap hari juga, Pak. Jantung saya gak kuat." Lanjut ke sesi berikutnya, hidran. Nah, ini bagian yang paling ditunggu. Para peserta dikumpulkan di lapangan dekat hidran utama. Instruktur jelasin cara buka katup, sambung selang, dan arahkan semprotan. Semua peserta mantengin serius. Tapi tiba-tiba suara dari belakang nyelutuk, "Pak, kalau hidrannya macet, bisa disemprot pakai semangat gak?" Lagi-lagi, siapa lagi kalau bukan Cimug? Dia udah siap dengan helm yang dilapisi plastik mika karena helm resminya tetap gak muat. Di tangannya ada selang kecil dari akuarium yang katanya mau dicoba ke hidran. Semua langsung ngakak, "Bang, itu buat nyemprot ikan, bukan buat kebakaran." Instruktur coba sabar, dia kasih selang beneran ke Cimug. Tapi begitu air keluar, Cimug kaget dan terpelanting mundur karena tekanan airnya kenceng banget. Selangnya malah muter-muter kayak ular lepas kendali, kena satu petugas, lalu nyipratin kamera dokumentasi. Untungnya gak rusak, tapi jadi basah semua. Dan Cimug cuma bisa berdiri sambil bilang, "Saya gagal jinaki naga air." Gokil banget ini orang. Ondel-ondel. Acara yang seharusnya formal ini jadi penuh warna karena kehadiran Cimug. Setelah semua peserta selesai mencoba hidran, panitia umumkan bahwa sesi praktik selesai. Tapi pas semua udah lelah dan mau balik, Cimug malah naik ke mobil pemadam. Dia duduk di atas, sambil pegang megafon dan teriak, "Warga Jakatirta, jangan panik. Pemadam kebakaran sudah datang bersama duta ondel-ondel." Sopir mobil sampai geleng-geleng kepala, "Bang, turun dulu, ini mobil berat loh." Tapi Cimug tetap stay dan malah nyanyi lagu Betawi sambil goyang. Warga sekitar yang nonton juga terhibur, bahkan ada anak-anak kecil yang sorak-sorak minta foto bareng. Jadinya, mobil pemadam gak jalan-jalan juga, karena semua orang ngantri foto sama Cimug. Setelah insiden naik mobil pemadam itu viral di lokasi pelatihan, acara resmi sebenarnya belum selesai. Masih ada sesi tanya-jawab dan simulasi penyelamatan korban kebakaran. Tapi suasana udah berubah total. Semua peserta jadi santai, ngakak, dan terus ngikutin tingkah laku Cimug yang emang gak ada remnya. Waktu instruktur minta peserta fokus, Cimug malah berdiri sambil angkat tangan tinggi-tinggi. "Saya mau nanya penting nih, Pak. Kalau rumah mantan kebakaran, kita tolongin dulu apa kita rekam dulu buat kenangan?" Semua langsung meledak ketawa. Bahkan si kepala pelatihan sampai lepas kacamata karena ngakak sambil geleng-geleng. Ada juga peserta yang nyeletuk, "Cimug tuh bukan manusia biasa, dia wartawan komedi yang nyamar jadi ondel-ondel." Lanjut ke simulasi penyelamatan korban, panitia udah siapkan patung manekin yang dibaringkan di kasur busa, lengkap dengan efek asap buatan dan suara alarm. Satu persatu peserta dikasih giliran untuk masuk ke rumah kecil berasap itu, pakai masker dan alat bantu napas. Lalu angkut si manekin keluar. Tiba giliran Cimug, dia ngotot gak mau pakai masker. "Saya udah biasa hidup dalam kepulan asap sate dan asap knalpot angkot. Ini MAH ringan." Akhirnya dikasih juga karena panitia gak mau ambil risiko. Tapi waktu masuk, suara dari dalam tenda terdengar keras. "Wah, ini manekinnya beneran serem ya. Tadi gue sentuh malah bunyi, dug." Panitia buru-buru intip dan ternyata si Cimug malah tiduran bareng manekin, sambil selfie. Biar dramatis. "Bro, kita udah dekat sama maut, minimal ada kenang-kenangan." Ketika akhirnya Cimug berhasil bawa keluar manekin, gayanya kayak superhero. Dia jinjing manekin di satu tangan lagi diangkat ke langit kayak Superman. Dan sambil lari kecil, dia teriak, "Aku datang, mantanku. Aku tak rela kamu terbakar walau hatiku sudah hangus duluan." Semua peserta dan penonton langsung ketawa berjamaah. Bahkan ada yang duduk di tanah sambil pegang perut karena gak kuat lagi. Seorang ibu-ibu yang ikut pelatihan sambil bawa anaknya sampai bilang, "Aduh,
Ini pelatihan rasa acara lawak beneran. Saya pikir serius, taunya malah pengen daftar jadi fansnya Cimug. Ada juga petugas yang nyaranin, harusnya kita sekalian rekam nih orang. Dijadiin dokumenter, ondel-ondel pemadam, antara nyata dan drama. Sesi terakhir adalah kunjungan keliling ke pos pemadam kebakaran. Peserta dibawa ke dalam ruangan tempat operator menerima telepon darurat, lalu ke ruang istirahat petugas, dapur darurat, dan garasi mobil. Saat rombongan masuk ruang operator, Cimug langsung duduk di depan komputer sambil pegang headset. Halo, dengan damkar Cimug di sini. Ada api, cinta, atau rindu yang membara? Operator aslinya cuma bisa senyum kecut tapi tetap santai. Yang lain malah minta Cimug ngelanjutin pura-puranya. Lalu dia lanjut, siap, koordinat sudah diterima. Kirim 1 unit truk air dan 2 ember perasaan. Waduh, ini MAH udah bukan drama Korea, tapi telenovela Betawi. Di dapur, Cimug juga gak mau kalah. Waktu ditunjukin peralatan masak cepat darurat buat petugas yang harus siaga 24 jam, dia langsung buka tudung saji, ngelihat nasi goreng, terus bilang, "Wah, ini MAH lebih penting dari hidran, Pak. Kalau perut lapar, semangat padam api juga ikut padam." Panitia udah gak kuat. Mereka udah capek tapi bahagia, karena suasana yang awalnya formal berubah jadi penuh tawa. Waktu jalan ke garasi mobil pemadam yang lain, si Cimug sempat nanya sambil serius, "Pak, kalau ada orang jatuh cinta tapi gak dibales, itu termasuk kebakaran jiwa gak? Boleh saya semprot pakai apar juga?" Semua langsung serentak bilang, "Boleh, Cimaug." Sebagai penutup dari rangkaian pelatihan, ada sesi refleksi dan ucapan terima kasih dari panitia. Mereka duduk melingkar di lapangan, ditemani segelas teh dan camilan. Semua peserta diminta menyampaikan kesan selama pelatihan. Saat giliran Cimug, dia berdiri, ngebet banget ngomong. "Saya, Cimug, ondel-ondel Betawi yang dulunya hanya berdansa di pinggir jalan, kini merasakan betapa pentingnya kerja tim dan semangat para pahlawan pemadam. Mereka itu bukan cuma penyemprot api, tapi penyelamat harapan warga. Dan saya belajar banyak hari ini, walau apar saya palsu dan hidran bikin saya terpental, saya tetap bangga pernah ikut pelatihan ini. Mungkin suatu saat, saya gak cuma nari, tapi juga narik selang pemadam dengan cinta." Semua orang yang dengerin langsung tepuk tangan. Ada yang nangis gara-gara ketawa terus, bukan karena haru. Dan sebagai penutup dari Cimug, dia kasih pantun. "Api membara jangan ditantang. Pakai apar biar padam cepat. Walau badan saya besar dan agak panjang, tapi hati ini tulus dan hangat." Wah, pecah banget. Acara resmi pun selesai dengan tepuk tangan meriah dan foto bersama seluruh peserta, petugas, dan tentu saja, si ondel-ondel Cimug yang jadi bintang utama tak terduga. Bahkan panitia sepakat mau undang Cimug lagi tahun depan, khusus buat jadi duta edukasi yang kocak tapi ngena. Usai sesi resmi pelatihan damkar itu selesai, ternyata hari belum juga usai untuk ondel-ondel Cimug. Di halaman belakang pos pemadam, para petugas rupanya udah siapin kejutan kecil berupa mini game seputar kebakaran. Kegiatan ini biasanya untuk anak-anak saat kunjungan sekolah, tapi kali ini mereka iseng nyoba kasih tantangan ke Cimug. "Bang Cimug, coba dong masuk ke labirin asap, terus cari boneka kucing yang tersesat di dalam," ujar salah satu petugas sambil nyengir. Tanpa mikir panjang, Cimug langsung jawab, "Siap, apapun demi kucing. Walau kadang hidup gue sendiri lebih tersesat dari kucingnya." Semua ketawa, dan mulailah si Cimug pakai masker, helm, dan masuk ke labirin dari partisi triplek yang penuh efek asap buatan. Tapi bukan Cimug namanya kalau biasa-biasa aja. Begitu masuk, dia malah joget di dalam labirin. Dari luar terdengar suara remix Betawi Koplo, "Oke ondel masuk asap, bukan untuk pingsan, tapi untuk berjoget." Suara musik diambil dari ponsel yang ternyata diselipin di dalam bajunya. Setiap belokan dia lewati, Cimug berhenti dan pura-pura kaget. "Astaga, boneka bantal Doraemon. Waduh, salah dimensi nih." Ketika akhirnya dia nemuin boneka kucingnya, bukannya langsung keluar, dia malah gendong itu boneka sambil kasih monolog. "Tenang ya, Empus, kamu udah selamat sekarang. Tapi kamu jangan tinggalin aku kayak dia ninggalin aku pas malam minggu." Semua yang nonton teriak, "Cimug move on woah." Keluar dari labirin, Cimug malah ngeluarin handuk kecil, ngelap dahi,
dan duduk lesu, penyelamatan sukses. Tapi hatiku makin luka, warga dan anak-anak sekitar yang ikut nonton langsung minta foto bareng. Ada satu anak kecil bilang, "Om Cimug, kenapa badannya gede tapi lucunya kayak anak kecil?" Cimug langsung jawab, "Karena aku besar karena cinta, Nak. Dan cinta itu bikin kita lucu dan lugu." Waduh, anak itu langsung bingung tapi tetap ketawa. Ibu-ibu sekitar pun ikut rebutan foto bareng Cimug. Aduh, nih ondel-ondel harusnya masuk TV. Ini MAH bakat nasional, bukan sekadar nari. Kata salah satu emak-emak sambil ngetag Cimug di Instagram. Belum puas sampai di situ, malamnya Cimug diundang oleh Karang Taruna RW setempat yang kebetulan menggelar nonton bareng film edukasi pemadam kebakaran di balai warga. Mereka pengen Cimug jadi bintang tamu sekaligus komentator ala stand-up komedi. Begitu film diputar, dan adegan pertama adalah rumah terbakar, Cimug langsung berdiri dan nyeletuk, "Tuh kan itu pasti karena masaknya pakai kompor mantan. Panasnya gak wajar." Semua langsung ngakak. Adegan selanjutnya adalah petugas damkar menyemprot air pakai selang besar. Cimug bilang, "Kalau saya punya itu, saya semprot mantan biar adem dan sadar." Bahkan saat ada adegan dramatis seorang anak terjebak di loteng rumah yang terbakar, Cimug gak tahan untuk ngasih komentar, "Itu anak pasti lagi nyari sinyal, biasa. Kalau lagi butuh, sinyal selalu hilang." Para remaja Karang Taruna ketawa sampai tengkurap, dan moderator acara sampai gak bisa lanjutin film, karena semua kehabisan napas buat ketawa. Melihat respon warga yang luar biasa, Ketua RW sampai ngomong, "Cimug ini bukan sekadar hiburan, tapi penyampai pesan penting dengan gaya khas. Harus sering-sering hadir di acara warga, jangan nari aja di pinggir jalan." Cimug yang lagi makan gorengan di pojokan langsung jawab, "Siap, Pak RW. Saya siap hadir, asal ada teh manis dan tahu isi." Semua tertawa, dan akhirnya acara nonton bareng berubah jadi forum warga yang penuh tawa dan kebersamaan. Di akhir sesi, warga bareng-bareng sepakat bikin spanduk khusus bertuliskan, "Hari Pemadam 4 Mei, warga RW 09 tertawa karena Cimug." Sambil foto bareng, Cimug berdiri di tengah sambil pegang alat pemadam mini seperti trofi. Setelah semua kegiatan usai, Cimug pun pamit pulang. Tapi sebelum pergi, dia sempat menulis di buku tamu pos damkar, "Terima kasih atas pelatihan, tawa, dan teh hangatnya. Saya memang bukan pemadam api sejati, tapi saya akan selalu mencoba padamkan kesedihan orang lain dengan tawa. Hormat saya, Cimug ondel-ondel jebolan hidran." Petugas yang baca sampai senyum-senyum sendiri. Sejak hari itu, Cimug jadi ikon dadakan kampanye edukasi damkar di wilayah tersebut. Bahkan ada rencana buat ngajak Cimug keliling sekolah sebagai duta literasi kebencanaan. Siapa sangka, di balik tubuh besar dan tampilan ondel-ondel yang lucu, ternyata ada jiwa yang tulus menyebar pesan serius lewat gelak tawa. Satu hal yang pasti, Hari Pemadam Kebakaran Internasional tahun ini gak akan pernah dilupakan warga. Semua karena satu nama, Cimug, si ondel-ondel gokil. Setelah semua kejadian seru dan mengocok perut di Hari Pemadam Kebakaran Internasional itu, Cimug akhirnya duduk menyendiri di bawah lampu taman dekat pos damkar. Dengan sisa tenaga yang udah tipis kayak dompet akhir bulan, dia ngeluarin buku catatan kecil dari saku bajunya. Ya, buku ini biasa dia pakai buat nulis ide joget, pantun, sampai unek-unek hidupnya. Malam itu, dia nulis satu kalimat yang kemudian viral karena difoto petugas dan diposting di media sosial. "Hari ini, aku belajar cara menyemprot api, tapi ternyata lebih sulit menyemprot rindu yang tak kunjung padam." Warga yang baca langsung ngakak sambil megang dada. "Ini si ondel-ondel bukan kaleng-kaleng. Ini MAH udah level pujangga," tulis salah satu netizen. Bahkan ada yang nulis, "Cimug cocok jadi duta hati yang patah tapi tetap lucu." Dalam sekejap, unggahan itu viral di sosial media kampung, dan bahkan masuk FYP di beberapa akun TikTok komunitas. Lalu muncul komentar-komentar nyeleneh kayak, "Gue jadi pengen punya temen kayak Cimug biar hidup gak garing." Atau, "Kalau pemadam kayak gini sih, gue rela rumah kebakar asal dapat hiburan." Keesokan harinya, berita tentang aksi Cimug tersebar di grup-grup WhatsApp warga. Ketua RT langsung broadcast, "Warga yang kemarin ikut acara damkar silakan kirim foto, nanti kita bikin dokumentasi bareng. Jangan lupa kirim juga momen lucu Cimug ya." Dalam sekejap, foto Cimug naik mobil damkar, pegang apar, sampai monolog sambil gendong boneka kucing.
berseliweran. Bahkan ada ibu-ibu yang bikin meme, kalau dia aja bisa padamkan api, kapan kamu padamkan amarah di hati ini, Mas? Dengan foto Cimug lagi ngelap keringat. Sementara itu, Cimug justru bangun kesiangan keesokan paginya. Ditelepon Bu RT sampai 5 kali baru bangun. Pas angkat telepon, suara seraknya masih ke bawah tidur. Halo, ini siapa ya? Kalau utang, besok ya. Bu RT langsung ketawa dan bilang, bangun, Bang, kamu viral. Kamu ditunggu jadi bintang tamu di acara, ngabuburit seru bareng Cimug, sore nanti. Cimug terdiam sejenak, terus ngedumel. Haduh, gue pikir setelah jadi damkar, hidup gue bisa pensiun. Malah disuruh tampil lagi, tapi ya udahlah, namanya juga takdir ondel-ondel seleb. Dan begitulah hidup Cimug berubah. Dari ondel-ondel yang biasa tampil di pinggir jalan sambil goyang diiringi musik dangdut Betawi, kini jadi bintang dadakan kampung. Dia diminta tampil di acara sekolah, pengajian remaja, bahkan undangan pernikahan. Cimug, tolong bikin stand up tentang mantan pengantin dong, katanya. Dia pun selalu muncul dengan gaya khasnya. Badan besar, suara besar, tapi hati selembut kapas. Di setiap penampilannya, dia selalu selipkan pesan soal pentingnya edukasi kebakaran, penggunaan APAR, dan bagaimana kerja pemadam bukan cuma tentang nyiram air, tapi nyelamatin nyawa. Puncaknya, camat datang langsung ke pos damkar buat kasih piagam penghargaan ke Cimug. Isinya, sebagai apresiasi atas partisipasi unik dan edukatif dalam peringatan Hari Pemadam Kebakaran Internasional 4 Mei. Pas disuruh naik panggung, Cimug malah nyeletuk, "Wah, saya belum siap pidato. Tapi satu hal yang pasti, saya siap padamkan kebakaran, asal jangan disuruh padamkan cinta yang belum direstui mertua." Semua langsung berdiri dan tepuk tangan sambil ketawa ngakak. Bahkan Pak Camat ikut selfie bareng dan upload dengan caption, "Ondel-ondel rasa stand-up komedi nasional. Hebat." Cimug pun pulang hari itu sambil nyeka. Karena sepatunya basah habis ikut simulasi hidran lagi. Tapi wajahnya bahagia banget. Hidup ini kadang nyusahin. Tapi kalau bisa bikin orang ketawa, rasanya kayak baru disiram hidran di siang bolong. Seger, katanya sambil ngunyah gorengan. Dan begitulah, Hari Pemadam Kebakaran Internasional yang biasanya serius dan penuh simulasi, berubah jadi momen paling lucu, gokil, dan penuh tawa berkat satu ondel-ondel kocak yang kini dikenal seluruh warga. Cimug, si ondel-ondel pemadam rasa gokil. Nah teman-teman, itulah kisah gokil kita hari ini bareng Cimug si ondel-ondel yang belajar jadi petugas pemadam kebakaran. Semoga kisah lucu ini bisa bikin hari kalian makin cerah dan penuh tawa. Jangan lupa ya, Hari Pemadam Kebakaran Internasional itu juga jadi momen buat kita semua lebih peduli sama keselamatan dan pentingnya tahu cara pakai APAR dan hidran. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe buat terus dukung channel ini biar makin semangat bikin konten seru lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat buat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar, dan tulis juga dari mana asal kalian, biar Cimug tahu dia udah sampai mana aja nih ditonton orang-orangnya wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel selanjutnya yang pasti gak kalah kocak dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daah.